fluktuasi dan lain hal gitu ya. Kita punya sekretariat ada di Pamulang. Kita punya base station juga ada di Pamulang. Tapi itu lebih pendek lah ya. Tapi kita butuh ruangan yang kalau dalam istilah komunikasi yang mau kopi nggak? pakai kalau datang ke sekretariat karena adanya di rumah ketua lokal, ketua orari Tangsel, Ada yang mau kopi nggak? pakai ke tempat saya yang sebenarnya bisa ruang meeting, sudah siap ruang segala macam, pakai jadi maunya yang bebas. Hari kita mau pas begini. Kopi. Saya nggak tahu ini kopi Tanpa gula nggak ada di sini. kopi kapal api ya? Tanpa gula. Oh, tanpa gula. Ya kopi pahit aja nggak apa-apa. Oh, sama. Ada gulanya ada maksudnya. Kopi itu kopi apa? Saya nyusu. Dia yang susah. Nah, itu yang terpenting untuk diketahui teman-teman kita, terutama tamu kita. Jadi ini ruangan baru bulan juga belum tanggal 28. Jadi pelan-pelan kita lagi dirikan. Dan kita juga udah di Bang Tower 25 meter tinggi ini. Jadi kita sementara masih mikir dulu. Saya sementara repeater Tangsel ada di rumah saya, Om. Pakai tower ya, gitu masih lebih baik. Nah, semua fasilitas orang di Tangsel cukup lengkap, terutama untuk kegiatan-kegiatan kita punya tenda darurat, kita punya tenda mobil juga 5x5, punya genset 3.500 watt, kita punya pendingin ruangan, kita punya apa lagi? Pokoknya kalau kerja di situ adem aja gitu, genset itu, alat komunikasi lengkap, antena lengkap, yang sifatnya setup untuk kegiatan bencana ya. Lengkap, tinggal cukup lama kita hampir tahun lebih nggak memakai itu. Saya mengawali dulu historinya supaya teman-teman punya, terutama Mas Rone dan tamu kita punya kita ini udah diminta WHO tahun 2000 berapa ya WHO bantu kita ya? 18 atau 17 kayaknya. 18 ya. 2008 WHO itu punya program dalam rangka pandemi influenza. Simulasi Ditunjuklah influenza juga. Kota Tangsel sebagai kota yang dianggap punya wabah influenza itu mematikan. Beda kayak COVID. COVID itu kita bersentuhan atau kita megang dulu baru kita terjangkit virus ya. Tapi kalau influenza kita duduk manis begini, di sebelah situ ada burung jatuh, Jadi sini aja semua. nah, udaranya aja kita udah mati tuh. Ini sorry belum ada gulanya. Jadi kalau mau gula silakan ambil sendiri. Saya belum kenal satu lagi Pak. Ya 7.000-an ini satunya. Ya. Lokal kita baru. Berarti kalau RRI, RFA. RFA. Jadi Pak Dini ini kopinya. Kalau nggak pakai gula 7.000. Kalau pakai gula jadi 10.000. Kalau tuang langsung dari situ teko murah berarti. Ya kalau tuang langsung dari teko mangap diaduk langsung. Enggak bayar. Makanya uploader cuma bawa kopi doang kan. Ya. Ini dari radiator. Yuk, silakan. Gula tambah diri. Jarang kopi, jarang kopi. Kita mulai lagi. Kalau udah dimulai jangan ada yang ngomong ya. Kalau mau ngomong instruksi supaya nggak balik-balik lagi ke orang. Saya perlu referensi ini supaya Om Roni, karena Om Roni baru gabung kita, agar punya keyakinan gitu ya bahwa kita juga punya infrastruktur yang cukup bagus. Tinggal kita ini Om Roni ya. Kelengkapan pembicaraan kita tuh ada tapi udah hampir lama nggak dimanfaatkan, baik untuk pelatihan yang mudah-mudahan nggak terjadi bencana, tapi pelatihan itu rasanya perlu gitu. Syukur Orari Pusat melakukan kegiatan ini untuk dalam rangka itu. Jadi saya cukup senang waktu Om Roni respon. Saya kontak Mas Eko ketua kota. Skor itu Mas Dito
mohon maaf ya, kan waktu itu juga diamatir ya, kita sama-sama tahu Polri itu kan tugasnya aja communication rescue ya, jadi bukan kepada evakuasi bencana, evakuasi orang, bukan ya. Jadi tugas amatir radio itu hanya menyampaikan bagaimana tadi menyampaikan berita perencanaan, menyampaikan korban, kemudian menerima informasi korban. Kita harus paham, seperti kita di kepolisian ya, apa itu kode-kode kepolisian ya, 86, 817, 338, itu kita harus paham ya. Di KOR juga komunikasi rescue ada tata cara bicara gitu yang sekarang kita nggak pahami kalau kita nggak ikut latihan. Itulah pentingnya latihan-latihan ini ya. Jadi pada saat kami Orari Tangsel diberi kepercayaan, pada dasarnya bukan Orari Tangsel Pak. Kita kan mitra kerjanya Kota Tangsel, Kota Tangsel. Karena Kota Tangsel ditunjuk oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Menko Kesehatan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Kesehatan dapat amanah dari WHO untuk menyelenggarakan kegiatan Polda. Jadi tadi toh kegiatan dipusatkan di Puspitek. Teh, Itu melibatkan 1000 TNI, 1000 Polri. iya nggak ngambil ya Kemudian iya. juga melibatkan F16 pesawat tempur. Sampai juga melibatkan beberapa rumah sakit di Tangsel. Seolah-olah seperti di film aja. Tangsel itu wabah, semua close. Jadi nggak boleh ada warga datang, nggak boleh warga keluar, nggak boleh. Bandara, Martapura. Jadi bayangkan, saya harus mendirikan repeater di Puspitek satu, di Eka Hospital satu, karena kita rutenya sana ya. Tangsel itu lebih ke utara barat wilayah bandara. Satu lagi di RSUD Kabupaten Kota, bukan wilayah kita. Terus bandara, itu repeater kita link. Itu milik kita semua. Kurang nggak kopinya ya? Itu kita link. Jadi satu komando dengar semua mulai dari bandara sampai asalnya itu wali kota. Karena Basarnas tetapi kita sadar bahwa kegiatan itu kan melibatkan banyak institusi ya, TNI, Polri, bidang kesehatan, pusat maupun daerah. Maka kita dulu sepakat dengan panitia pakai frekuensi amatir. Gimana? Hati kita kan kita siapkan. Wow, TNI terima kasih. Sebab kalau masing-masing menggunakan frekuensinya masing-masing ya, nggak mungkin bisa ketemu, nggak mungkin satu komando kan. Itu yang terpenting, satu yang perlu saya sampaikan supaya Mas Romo punya dasar bahwa kita tetap pengendalian. Jadi kita diberi kepercayaan untuk menyiapkan segala fasilitas komunikasi pada saat itu dan menggunakan repeaternya Orari Tangsel. Menggunakan ada Gula. Naruh sendiri kayak di kafe-kafe. 7.000 nggak pakai gula. Jadi termasuk BPB. Wah di videoin gue jadi pelayan. BNPD. BPBD Banten. Rifat. Alat cepat sama kita. Dia bawa mobil, dia pasang tower, dia pasang repeater. Alat cepat sama kita. Ada dia hanya bisa menyambung cerita. Dia harus tune, harus set dulu radionya TNI, radio pun. Kalau kita artinya kita kumpulkan bertanggung jawabnya siapa? PIC dari TNI. Bukan hanya TNI. TNI itu ada beberapa sub rumah sakit A, B, C, D, didampingi sama anggota kita. Kurang gula ambil dulu. Rumah sakit ya lapiknya anggota dan juga ada bagian dari ternyata sampai 5 hari kegiatan Nggak belum gula itu. secara langsung. Tapi kita latihan sebelum hari hanya 3 hari sebelumnya kita ada latihan. Tapi 5 hari sebelumnya kita udah pasang setup. Ada kiper dan hati. Nah berdasarkan pengalaman itu, ya Mas Oni, saya harus kasih tahu. Saya sudah 3 kali rapat dengan wali kota. Saya minta power kayak begitu. Untuk Tangsel spesialis untuk repeaternya Kita kan pengurus frekuensi di disaster kota Tangsel. Saya jelaskan maksud tujuannya.
pada saat saya diundang Rembang, Pak Raymond ikut, Pak Dani ikut, dan dia Ekor ikut. Saya presentasikan apa manfaat frekuensi wisata, dan itu sudah di berita acara nomor 1, Pak. Udah nggak usah besok. Saya kita kebentur sama pandemi COVID nih. Yang baik kegiatan maupun Ya, rapat-rapat. hasil rapat dari sini. Ya. Jadi sebenarnya kita sudah disetujui akan disiapkan repeater, kita akan melaksanakan, kita akan memasang setup, tapi nanti kita akan menyarankan hampir wajib setiap rumah sakit dan kemudian tidak berbanyak kalau jadi pada saat tidak bencana satu frekuensi kita tunjuk nanti komandonya itu udah deal, tapi pandemi kita sempat 3 kali rapatkan, jadi terganggu. Gimana waktu dekat kita akan keluar. Intinya Mas Tony, dengan pengalaman kita membantu Pemkot saat pandemi COVID ini, kita bukan hanya itu ya, kegiatan Pemkot banyak sering kita bantu, rally dan segala macam olahraga, tapi yang paling besar itu yang WHO itu. Karena kebersihan itu, maka kita usulkan waktu Muslimah, IAIN, wali kota, ya betul-betul, bahkan push dari daerah, dari provinsi maksudnya, apa kok? Kominfo ngomongnya itu di depan wali kota, ngomong gini, Pak Didi kalau wali kota nggak setuju, tunjuk Telkom mana yang mau Om Didi pasang, saya buatkan izin. Ngomongnya di depan wali kota. Itu benar. Terus Kominfo pusat, yang itu ya, itu wajib dikuatkan. Itu yang mendukung saya. Itu kan Dari sini langsung kita acarakan di kepala dinas mulai dari sini. ya, kalau dari Daerah. ya kalau dari Kominfo pusat malah mendukung usulan kita. Nah, selebihnya Tangsel, Tangerang, Bogor, Bekasi itu akan jadi penyangganya DKI Jakarta. Betul. Saya nggak tahu Om Dito, benar nggak tuh Jakarta akan terjadi gempa pada saat ini? Nah, isunya kan ada 8 skala Richter ya. Kalau selama kita masih di namanya Indonesia, itu bisa jadi ring of fire, Patahan gitu ya. pasti ada kesempatannya, kita tapi nggak tahu kapan. Termasuk nanti kita bahas ya. Jadi, nah itu penting dibahas ya. Ya. Jadi kalau terjadi gempa di Jakarta gedung-gedung ini, repeaternya orang itu teman saya yang bikin si HD Pak. Di BNI itu ya. Itu sekarang lagi agak drop ya, masalah lain-lain. Itu kalau sampai mati gedungnya, listriknya, PLN, yang backup kan sekitarnya Tangerang, Tangsel, Bogor, dan lain-lain. Ya repeater-repeater kita ini yang nggak menjadi backupnya, yang siap membantu apakah dalam bentuk dorongan atau komunikasi apa. Geser lagi nggak apa-apa. Jadi artinya kita saya baru kemarin punya ide setelah komunikasi Foto. ini 678 mau saya linkkan aja langsung. Jadi dari mulai Anyar Pak Dito sampai dengan Jakarta pakai repeater orang di daerah Banten sama repeater Tangsel connect. Mereka jalan. Ini saya upload di Core. Apa langsung saya lanjutin ke grup? Foto-foto tadi saya baru upload di Core. Apa langsung di Kor dulu aja. Gue selesai dulu. takut salah ntar Tanya pada sama Eko aja. ya karena kan udah masuk takutnya ada beberapa yang malah yang upload kita kan ngomong lebih baik salah ntar salah lagi. Jadi intinya kita sudah punya infrastruktur baik equipment maupun personilnya, tapi jangan berharap personil banyak. Iya. Kalau kemarin di WHO kita bisa banyak, itu partisipasi aja. Butuh berapa kemarin? 30 orang. Karena kita butuh perwakilan aja Pak, di rumah yang di 36 ya, yang diduga rumah orang yang diduga pembawa virus itu ada 2 orang. Kemudian di setiap titik lah itu ada petugas kita. Sementara saya mobile Pak, pakai repeater. Jadi mobil saya bawa repeater. Di tempat-tempat yang blind spot, saya lari ke lokasi itu, saya bantu, jadi komunikasi tetap lancar. Jadi mobile saya itu mobile repeater. Ya. Kalau ada kawan-kawan kita yang blind spot, saya dengan supir saya mengatur. Jadi sebenarnya kita sudah punya infrastruktur. Nah, kelemahan kita orang di Tangsel, saya nggak tahu orang lain. Itu tadi komunikasi sistemnya yang jadi
menyampaikan berita atau menerima berita seyogyanya seperti itu. Sama buruan itunya. Pada saat kita membagi pandemi Masih ya? COVID aja, saya mesti ngajarin itu orang TNI, Polri, bahkan operatornya, marsalnya dari dinas. Orang Ketua dari Kemenkes. Ketua dari Kemenkesnya saya harus ngajarin teknik memanggil komunikasi yang baik. iseng-iseng ngamar. Jadi baru pertama kali saya tegur, Pak. Jadi saat selesai acara sore jam 5 kan meeting, ini 5 hari, Pak. Setiap briefing pasti saya ajarin. Dan kalau enggak, itu bukan dalam suatu kegiatan itu. Satu contoh misalnya, Mas Eko ini dari TNI. Ini rumah sakit TNI, Pak. Pakai tenda. Tapi yang antivirus ini terus didampingi oleh beliau sebagai yang utama. Yang dipanggil nama. Pak Eko, monitor nggak Pak Eko? Kalau dipanggil Pak Eko, beliau nggak bisa menjawab karena yang disebut namanya kan. Tapi kalau yang dipanggil stasiunnya rumah sakit COVID, monitor nggak? Komando panggil misalnya gitu ya. Kalau beliau berhalangan karena lagi ngobatin pasien, bisa dipanggil oleh anggota saya. Jadi kayak gitu-gitu kita ajarin. Nah, saya nggak tahu nanti Om Roni punya nggak dulu, jadi saya berharap ke depan nanti ada tata cara itu, Pak. Kalau cuma menggunakan komunikasi, saya ulang ya. Kalau cuma set up radio, set up tenda dan sebagainya, kemudian sampai dengan mengudara udah kebiasaan kita hari-hari. Ngobrol kita di udara, tata caranya mungkin caranya. Tapi lebih kepada apa? Komunikasi rescuenya ya. Tata cara menyampaikan. Ada yang tahu nggak? Tiga kelompok apa? Tiga. Pak MD. Kayak gitu nggak semua orang tahu. Saya karena di Polda ucapan-ucapan seperti itu atau tata cara berkomunikasi polisi biasa, tapi orang lain tidak gitu. Nah, ini yang saya maksud tadi, core itu pasti ada tata cara karena nanti kita semua bisa belah. Kode-kodenya ada kan di kor sendiri kan? Kalau apa pasien meninggal terus insiden biasa ada ya? Sebetulnya sekarang yang universal belum ada di Indonesia. Jadi kayak Basarnas pakai kode sendiri, BNPB pakai kode sendiri. Paling tidak Pak, paling tidak kita semua satu suara. Betul. Kalau menyebutkan orang luka-luka apa, Ya, betul. minimal sama dengan lokal lain gitu ya, minimal. Tapi belum ada basic dan base on-nya belum ada. Ya. Belum meninggal apa? Bahasa kan? amatirnya yang bisa kita pakai dalam komunikasi rescue itu apa? Ya. Syukur-syukur. Bapak Jakarta Selatan ya? Pak? Selatan. Oh, teman saya banyak gitu. Udah apalagi Jakarta Selatan dulu sahabat kita sangat kompak ya, sering bikin kegiatan bareng-bareng, jadi harusnya Yang dari kita motorin ya Om Dodi. Iya. Om kita motorin, kita mau orang Ini pusat sudah pada kumpul. banyak kenal. udah Jadi itulah pembuka saya Pak Roni. Ini baru kita lagi kan ya nanti ada tamu kita Om Dito. Nanti saya menyampaikan dulu supaya apa ya, teman-teman kita ini memulainya lebih mudah. Ya, ya. Saya juga sudah lama mendirikan core ini, membentuk grup WhatsApp juga. Tujuannya agar lebih fokus, Pak. Kalau kita bahasnya di grup lokal, sekalian kita jangan apa? Jadi kita masing-masing punya klaster. WA grup core, WA grup Twitter, WA grup apa namanya, Rupi, WA grup lokal, WA grupnya klaster DX. ARDF ya, mobile phone. Kita punya klaster langsung supaya kita bisa fokus berlatih dan komunikasi. Saya rasa itu saja, dan ini Inaset ini kalau dibilang mendadak juga enggak, tapi kita ada yang responnya agak terlambat. Inaset itu udah di woro-woro Om Roni itu udah yang lalu, 2 hari yang lalu. Saya bilang sama Pak Ketua biar aku respon, karena beliau sibuknya udah lagi nyiapin rubin, lagi nyiapin ini segala macam, nggak ada yang respon. Beliau posting ini ada koordinasi, udah aku respon. Nah, akhirnya kita tidak lanjuti dan
sampai hari ini dan kita sepakat Pak kita Ya. bisa ikut kegiatan kita. Kita bukan sombong ya Om Roni ya. Di Banten ini Tangsel paling top daripada Cirebon, Tangerang, dan Banten. Pokoknya Banten kalau nggak ada Tangsel, gimana? Kita udah dapat pujian Pak di Top banget nih ya. Ya. Penyelenggara musda terbaik nomor 2 setelah DKI. Siapa yang mau ngalahin DKI? Jadi kalau ada kegiatan yang sifatnya nasional, gitu, Banten nanti nyerahinnya ke Tangsel. Pertama kita punya banyak kekuatan. Kekuatan itu artinya organisasinya besar, anggotanya tidak terlalu besar, tapi kita strukturnya banyak. Beda di lokal lain yang ikut kegiatan ini ya kelompok-kelompok atau kelompok-kelompok tertentu. Termasuk orangnya Pak. Iya. Order itu 3-4 orang. Jadi kalau ada acara di Serang tuh minta bantuannya. Kira-kira gitu Pak Roni. Ini dengan penawar saya sehingga saya berharap Pak Roni itu udah punya hati yang utuh di Tangsel. Insya Allah. Dan teman-teman kita ini nggak, Om Raymond ini udah cukup tua usianya, tapi punya semangatnya tinggi. Iya. Jadi saya mesti hargai kita yang lebih muda ini jadi mau malu gitu kan. DPP sifatnya hanya mendukung support, tapi saya nggak pernah juga lihat pangkat jabatan sejak saya mulai masuk di Tangsel 98 itu. Jadi saya turun tangan, power nggak ada. Walaupun di grup suka diledekin ya DPP itu saya bilang bukan tipe saya, tapi saya pribadi jabatan. Ya sekali lagi terima kasih Om Roni. Nanti Om Gito mungkin juga punya pengalaman di rescue. Saya minta masukannya kepada kita semua dan kita semua ini lagi belajar ya pelan-pelan. Struktur kekuatan kita Om Roni udah tahu ya. Ya. Kita pernah melakukan banyak hal. Jadi kalau andai kata ini mau ada di aset, sebenarnya itu tadi perlu ditambahkan aja, perlu dari basic lagi kita mulai. Kira-kira gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Om. Waalaikumsalam. Roni dulu. Saya atau Om Eko? Om Eko dulu mau buka juga. Om Eko ini punya license juga untuk kegiatan-kegiatan Basarnas dari Basarnas. Dia sudah mondar-mandir ke Aceh, ke Jogja, ke tempat-tempat bencana. Silakan Mas Eko. Ya. Usianya udah berapa Mas Eko sekarang? Usia berapa? Hati-hati Mas Edi. Apanya Bro? Usia berapa? Piro saya? Saya baru 69. Baru saya bisa kayak 47. Ya, silakan. Physical distancing. Ya, itu nanti Nanti dipoto, Pak. dipoto nanti yang dikomplain. Iya. Om itu kopi ya? Udah. Gorengin dikit. Eko boleh sebelah sana dulu. Udah pas dulu sana. Iya. Ini aja ya. Nah sini nah dia itu Kalau di sini apa adanya, Kalau di sini sekretariat lokal ada semua. ini udah mewah. Kalau di sini udah Sekarang lebih mewah lagi. Di sini kayak camping. Lihat dulu. Kita udah biasa camping. Camping itu lebih asik kan. Lu yang biasa nongkrong bareng. Mungkin menambahkan tadi yang disampaikan Ini sekretaris lokal Eh, Tangsel. iya, ditunjuk saya Mas Roni. Jadi semalam kemarin terus sampai bilang bisa rilis ya alhamdulillah karena saya minta data-datanya beliau ini. Iya. Dan bisa rilis. Alhamdulillah ya. Ditunjuk oleh siapa Pak? Nah, ditunjuk sama nggak tahu ketua kali ya. Yang penting saya bisa membantu. Ini yang pandemi waktu itu memang cukup menurut saya cukup satu dari aspek pelaksanaan sukses, kemudian dari aspek spektrum yang harus ditanggulangi juga lumayan berat ya karena sampai melibatkan satuan yang jarang kita temui yaitu Nubika. Oh iya. Pernah dengar ya Nubika ya? Nuklir, Nuklir, biologi, kimia. Nah, itu sampai dilibatkan, mungkin ini malah nggak ngeliat itu. Nubikanya, Oh, iya. Nubikanya itu ditaruh di GOR. Nah itu satu event yang jarang didatangkan gugus tugas itu sebenarnya karena kan peralatan satu aspek kimia kemudian tentang biologi kan. F16 itu sampai kurang-kurang bom. Jadi dulu kan kita juga Lokasi seolah itu rumahnya. menyiapkan kalau seandainya suatu saat ada perang biologi. Saya yang Kan video bukan gugus tugas Nubikanya harus hadir kan. Nah itu cuman waktu itu
Saya karena memang pas kerja sehingga saya tidak terlibat teman-teman ini karena waktu itu dilaksanakan memang pas jam kerja Om Roni. Iya. Iya, iya. Ya, cuma karena di Serpong dan saya giatnya di sana jadi saya bisa ngeliat. Saya sampai cuti. Ya, nah, Cuti nggak ngantor. memang cukup banyak gugus tugas yang terlibat saat itu. Dan Iya, iya. Saya kira hanya itu aja maksudnya yang saya tambahkan. Jadi ada rumah yang ditunjuk oleh WHO ya sebagai rumah apa namanya Rumah yang dianggap kena gitu ya. virus-virus ya. Di mana? Awal Epicenter. Pasar Musim. skenario nya di TV seolah rumah itu yang dibom. Jadi Mondar Mandir itu nyari lokasi yang dibom danau nya Puspipek. Belum 3 kali. Skenario di TV kan siaran langsung. Seolah ngebom rumah yang yang jadi pertanyaannya kok Biaya persoalannya adalah ya Om Dito dan Om Wahid itu latihan Pak, kita udah bisa siapin beberapa hari sebelumnya. Sekarang kalau terjadi bencana beneran Iya. itu saya presentasikan sama wali kota. Bayangkan Pak kalau lusa terjadi bencana yang sama, kota Tangsel dan kita orangnya bisa apa? Jadi bagaimana Pak Didi? Ya kita harus mendirikan station. Ada genset, di situ ada genset, di situ ada kitchen. Jadi artinya nggak gampang, 4 bulan nggak politis, semua tidak channel ke frekuensi di sana. Iya. Ya kota Tangsel. Kira-kira gitu ya. Ntar situ masuk juga. Udah, lanjutkan aja. Oh, langsung aja ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Mohon maaf saya sambil ngerokok ya Om. Terima kasih Pak Kalau nggak boleh Didi, ngerokok pergi. Ketua DPP, Om Reman, teman-teman semua. Sore ini kita ada kesempatan kumpul untuk membicarakan mengenai KOR. Kebetulan akan ada Inaset, tapi terlepas dari Inaset, memang tadi seperti diceritakan sama Om Didi, yang namanya bencana, yang namanya disaster, salah satu hal yang unik adalah elemen of surprise. Ya, jadi kalau kita melakukan simulasi, itu memang persiapan pasti dipersiapkan terlebih dahulu. Makanya seperti contoh yang SIMEX, ya, simulation exercise kali ini, Inaset, termasuk dadakan, karena justru yang mau dites itu seberapa siap sih kita menghadapi sesuatu yang kejadiannya mendadak. Kalau nggak dipakai kecilin dong. Nanti koordinasi dengan Di tim sini ya. aja Pak Bambang. Oke. Nungguin nanti ada yang mau kesini nggak? Nggak tahu. Nah, Kasih Sherlock Nggak ada itu ya? Nggak. Handphone nggak ada ya? Sherlock aja Sherlock. nah jadi makanya hari ini kebetulan akan ada acara ini kumpul-kumpul. Langsung saya ajak tim saya sendiri, ya, Om Dito, kemudian Om Ari yang kebetulan juga di lokal kita. Kalau Om Dito itu di lokal Zero. Jadi saya, Dito, Om Ari ini kita memang boleh dibilang orang yang cukup sering terlibat. Tidak semua bencana atau insiden kita ada, tapi cukup sering. Dan kita juga punya pengalaman, punya keahlian, punya spesialisasi masing-masing. Organisasi induknya itu IOF, Indonesia Off-Road Federation. Kebetulan IOF sekarang termasuk menjadi salah satu elemen inti di BNPB maupun Basarnas, khususnya untuk bencana alam. Sehingga kita punya cukup banyak akses dua arah, maksudnya akses ke komunitas maupun akses ke BNPB dan Basarnas sebagai koordinator kejadian atau event koordinator kalau terjadi sesuatu. Termasuk saya dan Dito, kita juga terlibat sejak pembentukan undang-undang relawan, kemudian pembentukan prosedur-prosedur pemberian bantuan. Jadi mungkin sedikit latar belakang. Saya 12 tahun menjadi ketua bidang